Aku tuh dulu tuh sekolahnya homeschooling, jadi lulusannya tuh paket C. Soalnya udah ikut isi Jogja Bimbel. Dan akhirnya keterima. Jadi maba aja udah ada callingan. Untuk tips dan triknya, aku tekankan buat teman-teman itu. Halo teman-teman semuanya, masih bersama aku Ai di channel Isi Jogja Mart. Kali ini kita akan ngobrolin prodi yang banyak banget peminatnya. Iya. Ya. Baik jalur SBM sama jalur mandiri udah nggak tahu, mungkin ketat banget ini kalau persaingannya. Ya, prodi film dan televisi. Iya nggak sih? Iya, yeay. Sebentar, film televisi apa televisi film? Kalau sekarang masih film dan televisi. Oh, film dan televisi. Oh iya, pakai dan ya. Oh. Nah, udah bersama aku ada siapa? Coba perkenalkan ke teman-teman. Halo teman-teman semua, kenalin aku Della Kartika. Jadi teman-teman beruntung banget nih bisa ngelihat channel ini. Karena dulu aku sering ngelihatin channel ini juga, Kak. Dan kayak sekarang tuh kayak aku bisa duduk, bisa memperkenalkan diri sama teman-teman, itu seneng banget. Seneng ya? Aduh, akhirnya keterima juga ya? Keterima juga, alhamdulillah. Terima kasih Kak Ayi. Iya, jadi sebelum kesini ya, itu sebenarnya kita udah kenal ya. Udah kenal. Dulu Della pernah ikut bimbel, isi Jogja Bimbel ya? Isi Jogja Bimbel. Dan akhirnya keterima. Gitu. Nanti Della akan cerita lebih banyak. Gimana sih proses Della dari kenapa memilih isi, kemudian sampai akhirnya bisa kuliah di isi gitu. Nah, pertama-tama Della, aku pengen tanya, apa sih yang mendasari Della memilih kampus isi, khususnya di prodi film dan televisi? Ya, yang membuat Della memilih buat masuk isi itu yang pertama karena Della tuh emang suka dunia seni visual. Karena backgroundnya dulu tuh sebenarnya tuh Della tuh suka nulis, Kak. Suka nulis kayak habis itu Della Kenapa pikir, nggak masuk sastra ya? nah Ya. ini gimana ya mau pilih lulusan sastra nanti larinya kemana ya. Sastrawan. Nah Terus tapi kan sekarang juga ngelihat kayak potensi di dunia apa tuh namanya, audiovisual ya? iya itu tuh Della tuh ngelihat peluang dan Della tuh dulu tuh ini searching kan di Google gaji penulis naskah gitu. Tinggi-tinggi dulu tuh. Jadinya udah masuk isi gitu kan. Kenapa isi? Karena anak seni banget nih men kayak gitu kan, Kak. Habis itu ya udah masuk isi. Teman-teman perlu tahu juga Kak Della ini tuh sebelum masuk isi memang sudah sambil bekerja ya. Iya. Coba profesinya sebagai apa? Ya, sebelum masuk isi itu aku udah jadi modeling di talent kayak gitu. Della ini masuknya jalur mandiri, teman-teman. Ya, tapi sebelumnya pernah mencoba SBM nggak sih? Nggak. Nah, jadi sedikit cerita nih buat teman-teman. Aku tuh dulu tuh lulusan sekolahnya homeschooling. Jadi lulusannya tuh paket C. Nah, di situ tuh ada pikiran, Kak, aduh, aku tuh pengen masuk isi, pengen kuliah, tapi tuh aku paket C. Gimana sih caranya kayak gitu? Karena ya gimana ya, pikirannya tuh kalau udah paket C tuh kayak susah gitu gak sih kayak masuk kuliah gitu, dan semua itu bisa teratasi dengan aku ikut isi Jogja Bimbel. Aduh, aku jadi malu. serius tapi serius sih, Kak, kayak gitu. Jadi dulu tuh ceritanya tuh aku tuh lagi photoshoot karena itu pekerjaanku. Nah itu tuh aku ketemu salah satu klienku, ternyata itu tuh dia tuh lulusan isi. Nah dia tuh lulusan isi DKV. Habis itu tanya, Kak, lulus apa tuh namanya sekolah mau lanjutin kemana gitu. Terus aku bilang aku pengen ke isi, Kak, tapi caranya gimana ya gitu. Nah sama kakaknya tuh ada kok, nanti tuh setiap apa tuh tahun ajaran baru tuh ada bimbel gitu. Habis itu dia nge-share itu apa tuh namanya akun isi Jogja Bimbel. Habis itu langsung malamnya aku chat kan langsung, Kak, aku mau ikut bimbel, langsung kayak gitu. Mantap banget sih Iya, pokoknya. tapi sempet galau. Iya, Kak. Nah, Sempet ini galau. cerita lucu banget nih teman-teman. Jadi dulu tuh karena kemarin tuh kondisinya tuh kita tuh lagi COVID kan, Kak, ya lagi parah-parahnya juga. Habis itu ya nanti kalau aku kuliahnya online nggak seru kan kayak gitu kan. Itu aku telepon sama Kak Ayi, Kak, gimana ya, aku daftarnya tahun ini apa tahun besok ya gitu. Terus dengan kesabaran Kak Ayi gitu kan, habis itu
tahun ini aja Del gitu kan, soalnya belum tentu juga tahun besok kamu keterima kayak gitu. Tapi di situ aku udah optimis banget kan Kak, pasti keterima dong, soalnya udah ikut isi Jogja Bimbel. Dan akhirnya keterima. Nah, Kak Dela mungkin bisa ceritain ke teman-teman dari apa sih, kan udah tahu nih, aku mau masuk isi, langkah-langkahnya, terus hingga akhirnya kan ada tesnya. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman gimana? Untuk portofolio tuh dulu tuh ada yang pertama buat sinopsis, yang kedua itu ada storyboard, sama yang ketiga tuh video Dokumenter ya? bukan profil. Iya. Video profile buat kita memperkenalkan diri kita tuh siapa dan seberapa layak untuk kita itu masuk ke isi kayak gitu. Gitu. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Tapi gampang lah ya. Tapi kalau Dela. gampang. Serius, itu aku tuh pas ngerjain tuh udah optimis banget udah. Nah, buat teman-teman ya, dia ada tipsnya dari aku pribadi ya Kak ya. Yang pertama, mindset kita tuh harus yang kayak besok keterima gitu dengan apa yang udah kita persiapkan, dengan apa yang kita udah usahain kayak gitu. Kalau kita bener-bener niat, itu kita pasti keterima, nggak usah ada pikiran aku nggak keterima tuh nggak, kita pasti keterima di situ. Nah, dan kedua itu kalau dari segi persiapan buat portonya itu dari segi ceritanya, dari sinopsis. Nah, dari sinopsis itu Kan ada temanya ya? iya, ada temanya. Kemarin tuh temanya tentang mudik. Nah, kalau kita membuat tuh, kita kulik-kulik lagi dari tema itu tuh spesialnya tuh apa, dan kita tuh membuat yang anti mainstream lah, yang jarang kepikiran dengan orang-orang lain kayak gitu. Ini ceritanya apa? Dulu tuh aku ceritanya tentang Yanto, namanya Yanto. Jogja banget. Kecil banget, serius. Yanto, dia tuh orang gila karena dia tuh ingin mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Tapi di tengah jalan dia tuh kayak apa ya namanya? Dia tuh ngamuk. Jadi dia tuh kayak ngelempar bus yang lagi macet karena perjalanan mudik. Dia ngelemparin kayak gitu, dan dia tuh apa ya kayak meyakini kalau dirinya tuh apa tuh namanya? layak untuk menjadi calon legislatif gitu. Coba bayangin siapa sih yang kepikiran buat cerita soal Yanto, orang gila yang mau mendaftar jadi orang legislatif kayak gitu. Jadi mudik itu tidak melulu kita yang melakukan prosesi mudik itu ya. Mungkin bisa cerita di sekitarnya. Iya, benar sekali. Dan itu dulu buat sinopsis karena kemarin tuh kan kursus bimbel kan itu Kak di tempat KAI. Nah itu tuh Dela mempersiapkan sinopsisnya tuh ada 4 sinopsis kemarin tuh. Emang gitu, kita selalu men-treatment bikin 4 sinopsis atau 4 ide cerita. Nah, teman-teman nanti akhirnya milih salah satunya. Iya, jadi Gitu. jadi kita bisa mengeksplor banyak tuh di situ kayak gitu. Gitu. Kalau itu apa videonya? Nah, ini video ini penting banget buat teman-teman yang mau daftar di isi. Kalian tuh kalau udah mempunyai keinginan yang kuat dan merasa dirinya tuh layak, jadi saat membuat video itu harus prepare. Jadi ya niat lah kayak gitu kan. Jangan yang kayak di kasur apa gimana gitu. Kawasan gitu Iya. mungkin harus dipersiapkan benar-benar. Kita keluarkan semua yang bakat yang kita miliki, yang soalnya video itu kan fungsinya buat apa tuh namanya tim seleksi ngelihat kita gitu kan Kak. Nah di situ kita harus show up dong kayak gitu. Dari segi teknis umpamanya teman-teman udah bisa kamera nih, udah gunakan aja kayak apa tuh namanya framingnya yang bagus kayak gitu. Terus dari segi penceritaannya juga udah dimulai digunain aja di situ kayak gitu. Ini nyari referensi juga bisa ya. Benar sekali. Nyari referensi. Kalau punya temen ya berdayakan teman-temannya. Iya betul sekali. Berdayakan teman-temannya gitu. Terus ada juga storyboard. Ya storyboard. Itu gambar manual, foto board atau apa? Kemarin tuh aku ini Kak gambar manual. Gambar manual. Emang Iya. bisa gambar? Harus bagus gak gambarnya? Enggak juga. Yang penting kan fungsinya storyboard itu kan biar orang tuh paham kan dengan cerita kita, visualnya mau kayak gimana. Yang penting detailnya aja, yang ini tuh pergerakannya mau kayak gimana sih gitu. Enggak berbentuk enggak berbentuk tubuh secara proporsional itu enggak apa-apa kayak gitu. Yang penting mungkin Bisa kebaca lah. Kebaca ya. Mungkin shotnya seperti Iya. apa gitu, pergerakannya dari mana ke mana gitu. Jadi kalau teman-teman bikin storyboard tapi emang Nggak bisa nggak gambar ya jangan patah semangat. bersedih ya. Iya. Bener. Gitu bisa mungkin belajar dari sekarang. Ya, gitu. bener. Nah, kemarin tesnya online ya?
Kita tesnya online. Semuanya full. Semuanya full online. Iya. Sampai kuliah-kuliah pun masih online. Iya, kuliah masih online. Mungkin semester depan udah nggak online. Semoga aja ya Kak. Iya. Biar lebih masuk ilmunya gitu. Semua ketemu teman-teman juga ya. Iya, pengen banget ketemu sama teman-teman. Paling kalau sekarang ini ketemu sama teman-teman ya yang di Jogja aja kayak gitu. Kalau mau masuk isi daftar jalur mandiri itu milihnya cuma satu ya, satu prodi ya, nggak bisa 2 prodi ya. Iya, cuma satu prodi. Satu prodi. Berarti Dela kemarin ya cuma filmnya film Iya, TV. film dan televisi. Iya, Emang jadi- dari awal udah itu niatnya juga. Sama saya juga. Tapi emang gitu teman-teman kalau mau masuk isi milihnya cuma satu prodi aja. Satu prodi aja. Nggak bisa misalnya pingin film TV, abis itu pilihan kedua DKV itu nggak ada. Gitu ya. Kemudian ada kesulitan nggak sih Dela saat membuat portofolio? Saat membuat portofolio itu lebih ini sih Kak, efisien waktunya, bener. Karena di situ kita juga harus mikir kan Kak, aduh ini ceritanya yang kayak gimana gitu. Waktunya tidak terlalu mepet buat bikin? Enggak. Mepet ya ini kayaknya. Mepet ya dulu ya kayak. Iya. Kayaknya nyisa 3 hari apa ya? Iya, Gitu kan. dulu tuh kesusahannya jadi dari waktunya kan Kak, terlalu mepet. Tapi buktinya bisa. Kalau udah ada niat, keyakinan, pasti bisa. Gunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Iya. Gitu. Sama satu kuncinya, berdoa. Iya sih berdoa. Iya. Berdoa Kak. Kan karena kemarin tuh Dela tuh juga berzikir, berdoa kayak gitu. Ya Restu Allah. orang tua. Iya, bener banget. Kak, kan Dela kan juga sempat tanyakan. Kan sama ibunya Dela, Bu, kalau Dela masuk isi boleh nggak gitu kan? Isi itu apa itu kan? Isi itu apa, Mak? Iya. Nggak tahu. Isi itu kampus seni kayak gitu kan. Terus itu nanti mau masuk yang mana gitu kan? Mau ini Dela mau pengen apa itu namanya di film dan televisi kayak gitu. Karena dari background dari keluarga Dela kan nggak ada yang seniman tuh, nggak ada yang seni. Jadi ya kayak awalnya tuh mau jadi apa gitu. iya kayak mau jadi apa kayak gitu. Tapi sekarang ya mereka juga lihat sendiri kayak gitu. Ya berarti berdoa dan doa orang Ada tua. orang tua. Oke deh. Nah, ada persyaratan khusus nggak sih saat daftar itu? Kayak misalnya tes buta warna, tes Iya. sehat, bebas narkoba ada. Ada. Jadi apa bah? Jadi Jadi dulu tuh syaratnya tuh suruh tes buta warna itu ada, tes apa sih narkoba itu juga ada, sama tes sehat ya? ya tes kesehatan. Tes kesehatan. Itu diupload saat daftar atau saat sudah diterima? Baru berkasnya dikumpulkan. Berkas dikumpulkan. Oh, berarti saat posisinya udah keterima. Enggak, maaf. Itu Di-upload. pas ngupload ininya sama Sama portofolionya, dan iya. lain-lain. Jadi itu dulu kayaknya itu semua berkas itu dulu semua pokoknya. Di-upload gitu. Iya. Oh, Diupload gitu. semua. Iya. Jadi pas udah keterima tuh Ya udah, udah, tinggal berkas aslinya yang di-storein. Iya, tinggal berkas gitu. asli. Ada tes wawancara nggak setelah masuk atau tes pengetahuan tentang perfilman? nggak ada, Nggak ada kan? Cuma nggak ada sama sekali. tes portofolio yang online doang kan? Iya, ini sebenarnya teman-teman tuh enak banget loh ini tesnya online tuh. Ya itu tadi kuncinya kalian tuh video yang kalian buat itu harus semenarik mungkin. Udah biar tim penyeleksinya tuh juga ya udah ini udah cocok kok gitu. Secara nggak langsung mereka tuh juga ngelihat Kemampuan ya? iya melihat kemampuan kalian kayak gitu seberapa layak sih kayak gitu aja. Sama mungkin kemampuan kreativitas kalian tuh seperti Iya. apa? Gitu, baik secara teknis maupun estetisnya. Iya, Iya, betul banget. gitu. Kita ngomongin uang UKT. Ya, UKT-nya tuh dari berapa sampai berapa sih? dari film dan televisi itu kalau nggak salah tuh dari 500 sampai 3,5 juta 3,5 juta. Satu semester kan? satu semester, semester. itu per satu semester. Murah banget ya sih. Itu yang paling mahal Kak, film dan televisi itu Kak. Oh iya, film televisi itu paling mahal, 3,5 juta itu paling mahal Iya, diisi. itu Iya. paling mahal diisi. Oh. Dan itu yang menentukan siapa? Kita mengisi form yang misalnya berisikan aku mau UKT misalnya 2.500.000 itu kita yang menentukan atau kampus yang menentukan? Yang menentukan tuh kita. Oh, kita? Iya, kita juga sesuai dengan ini penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua. Berarti ada surat keterangan penghasilan orang tua Iya. atau profesi orang tua? Surat penghasilan orang tua. Oh, berarti berbentuk kalau itu slip gaji Slip, gitu ya? iya slip gaji. Oh, slip Bentuknya gaji. slip gaji. Nah, di jalur mandiri juga ada iuran pembangunan institut. Iya. Ya, Iya nggak sih? Ya kalau bahasa halusnya mungkin seperti uang pangkal. Ya, uang sumbangan yang cukup sekali aja di depan. Ya. Ya.
berapa Kak? Zaman dulu. Ya. Tahun berapa? 2021. Mm-mm. Itu berapa? Kalau nggak salah nih ya Kak ya, sekitar 6 jutaan 6 juta. Tapi dibayar sekali. sekali. Tapi kalau 2022 ini 2 juta sampai 12 juta Kak. Wow. Wow, tapi kan itu ada dari 2 juta sampai 12 juta kan Iya. masih bisa di tengah-tengah ya, nggak mesti 12 juta. Tapi tergolong murah sih diisi daripada di kampus lain. Iya sih. Nggak, tapi ini buat UKT itu juga ada ini KIP kan. Jadi teman-teman kan bisa ini. Ikut KIP ya? Iya, ikut KIP. Oh, kita ngobrolin suasana perkuliahan. Oke, Iya. apa tuh? Udah 2 semester 1 tahun. Gimana, seru nggak sih perkuliahannya? Ada sisi seru sama nggak serunya sih Kak. Yang seru aja deh. Yang serunya kalau online itu jadi kita bisa ngesambi. Enggak, yang pertama tuh kita Jangan tuh dapat bilang sampai tidur. bener banget lagi. Sampai main, nyambi motoran. Iya kan? Itu iya Kak. Bener banget. Nggak cuma aku sih, kamu kemungkinan kebanyakan orang kayak gitu sih Kak kalau online ya Kak ya. Itu yang pertama itu, yang kedua tuh kita bisa dapat materinya, itu kita bisa ngerekam, jadi kita bisa muter itu berulang-ulang kali. Itu juga kita kan pembelajarannya lewat apa tuh namanya Google Classroom tuh kan Kak, jadi kita bisa akses materi di situ sampai selesai, bukan selamanya, mungkin sampai dihapus ya sama dosennya, tapi Itu kita juga bisa bisa mengarsipkan ya, nyimpen ya. iya, jadi kita bisa nyimpen juga gitu. Kalau offline kan pas di situasi di ruang kelas kayak gitu, jadi kalau kita nggak ikut kelas jadi kita nggak tahu materinya kayak gitu. Makanya ikut kelas. Iya, ikut kelas. Orang pendaftarannya aja tuh kita udah berjuang, masa pas udah keterima jadi malas-malasan. Males-malesan, Jangan ikut seperti absen. itu teman-teman. Jangan. Gitu. Ingat-ingatlah dulu perjuangan masuk isi itu seperti apa. Betul sekali. Terus udah nyoba-nyoba, kalau anak film TV kan nggak jauh-jauh dari persyutingan. Ya, udah mulai ke aktivitas itu belum? Udah. Udah. Dulu awal maba, jadi maba aja udah ada callingan. Callingannya PU. Oh, PO. Nggak apa-apa, emang dari situ dulu kok? Iya, dari bawah dulu Kak, benar. Jadi PU kayak gitu. Habis itu jadi skripkon gitu kan. Habis itu megang kamera kayak gitu. Habis itu jadi sutradara kayak gitu. Ya, emang bertahap. Mungkin jadi PO ya biar lihat dulu persyutingan itu seperti apa gitu. Iya. Tapi udah mulai ke situ ya. Udah mulai. Kalau teman-temannya sendiri seru nggak? Udah pada kenal belum? Teman-teman udah pada kenal. Ya itu tadi udah pada kenal gitu, yang udah pada ke Jogja kayak gitu. Tapi kalau secara online tuh pun kita juga kenal karena ada beberapa mata kuliah tuh kita juga diharuskan berkelompok, kayak kita ngebedah film kayak gitu. Kita berkelompok, jadinya mau nggak mau ya kita harus bertemanan kayak gitu, saling kenal kayak gitu. Soalnya kalau kita bikin karya juga nggak mungkin bikin sendirian. Iya. Apalagi tugas ya Kak ya, harus kolektif kan Kak, kayak Kolektif, gitu. iya nggak bisa kamu ngerjain sendiri, ngerekam sendiri, jadi talent sendiri, sutradarain sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Itu butuh teman-teman juga. Gitu. Kalau teman-teman tahu di isi Jogja Bimbel itu tahun kemarin itu Ya. yang lolos tuh ada 9 kurang lebih. Itu yang aku tahu, yang Ya. aku tanyain dan mereka jujur gitu kan. Itu ada 9. Sepertinya yang 6 masuk sini, Ya. yang 3 itu udah registrasi di kampus Kampus lain. lain. Ya ampun. Iya. Tapi kalau dari jalur mandiri kalau nggak salah itu yang keterima sekitar 20. Gitu. Jadi ya setidaknya kalian punya rasa percaya diri ketika teman-teman ikut bimbel. Iya, gitu. Gitu. Yang terakhir nih, Dela, kasih tips buat teman-teman yang pengen masuk film TV jalur mandiri. Apa yang harus dipersiapin? Ini apa dia? Atau yang lain juga nggak apa-apa, mungkin lebih umum atau lebih khusus juga boleh. Oke, untuk tips dan triknya yang lebih aku tekankan buat teman-teman itu dalam portofolionya itu harus dipersiapkan matang-matang dan harus ya itu soalnya itu balik lagi itu tadi ya ajang buat kalian show up sama tim penyeleksinya kayak gitu. Jadi kerahkan semua ilmu yang udah kalian punya dalam video itu. Soalnya video itu penting. Dan selain itu juga di bagian skrip di sinopsisnya kayak gitu. Kalian bisa explore ide-ide liar kalian tuangin aja semua di situ yang masih berkaitan dengan tema yang ada kayak gitu. Mungkin mulai nonton referensi film, Iya. nonton film ya dari sekarang ya.
Baca-baca cerita gitu ya. Iya bener, cerpen-cerpen lah kayak gitu. Bener. Nah, yang kedua, teman-teman tuh harus wajib banget ngebaca soal portofolio itu dengan cermat. Jangan sampai kalian kesleo, kesleo saat kebaca itu. Harus detail, harus kita apa ya, teman-teman harus cermat dalam membacanya itu. Harus sesuai. Iya, harus sesuai yang diminta. Oh, dalam ini kayak format unggah video tuh kan ada pakai format apa tuh ya kemarin tuh, durasi kayak gitu juga. Itu juga perlu diperhatikan kayak gitu. Ya, dimintanya 1 menit, teman-teman ngasihnya setengah jam kan ya nggak bisa gitu juga. Langsung di skip dong. Langsung di skip. Nggak sesuai ini ya peraturan kayak gitu. Itu aja. Gimana? Ada lagi mau disampaikan? Buat teman-teman yang mau mendaftar di ISI, khususnya jalur mandiri, semangat, jangan berkecil hati, jangan minder, jangan gimana, karena kita tuh di mandiri itu diberi kebebasan lebih utama ya Kak ya. Nah, di situ kita gunakan itu dengan keyakinan kita, dengan terus berdoa, dengan portofolio yang bagus. Yang lebih utamanya kita tuh harus niat, niat sama percaya diri, dan kayak ya udah percaya diri aja kalau aku bakal lolos, aku masuk dan aku bakal menjadi mahasiswa di ISI Yogyakarta kayak gitu. Dari manapun background teman-teman. Ya benar, dari manapun background teman-teman. Ini ya, aku sendiri padahal nih paket C loh ya, yang homeschooling nih, bisa kok masuk ISI kayak gitu. Jadi teman-teman yang dari IPA, dari IPS itu nggak usah dari pondok pesantren. Ya benar, dari pondok pesantren itu ya. Jangan berkecil hati, karena bisa, semuanya bisa. Kalau udah ada niat, usaha, insya Allah bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Udah banyak banget yang diceritain Dela. Teman-teman mesti udah pasti menginspirasi banget. Teman-teman tiba-tiba menjadi percaya dirinya menikah. Waduh. Ya, tetap semangat teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar atau bisa langsung tanya ke Dela. Boleh gak sih? Boleh. Kasih tahu dong DM-nya. DM-nya, Instagramnya. Oke teman-teman, boleh tanya lewat DM itu di Instagram aku, Dela Kartika. Sini. Di sini nanti aku ketikin ya. Tapi dibales loh ya. Iya, dibales. Nanti udah mereka to the point semua, dibalesnya sebulan kemudian udah kelar dong. Ya nanti tinggal DM aja atau enggak ya ketik di kolom komentar gitu. Nanti juga Kak Dela mungkin sesekali bisa lihat komenan di bawah dan ikut bantu jawab gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton kita dari awal sampai akhir ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya dengan prodi-prodi yang lainnya yang ada di ISI Jogja. Dadah. Dadah.